Budidaya perikanan saat ini menjadi salah satu sektor yang mulai banyak dikembangkan. Sebab ikan merupakan sumber protein yang sehat bagi setiap orang. Perkembangan sektor budidaya kini mulai nampak jelas pada penggunaan metode budidaya yang semakin berkembang. Salah satu yang teknologi budidaya yang mulai banyak diperhatikan adalah budidaya ikan kolam air deras. Kolam air deras baik untuk budidaya ikan karena sirkulasi air yang terus terjadi memberi manfaat besar terhadap ikan. Adapun manfaatnya akan kita ulas lebih dalam. Pada video ini kita akan membahas mengenai budidaya ikan dengan sistem air deras. Adapun yang akan dibahas mencakup pengertian, kelebihan dan kekurangan, dan faktor penting dalam budidaya. Sebelumnya perlu diketahui bahwa budidaya ikan sistem air deras merupakan salah satu sistem budidaya yang sangat potensial. Pengertian budidaya ikan kolam air deras. Nama teknologi yang digunakan dalam budidaya tentunya disesuaikan dengan metode dan wadah yang digunakan seperti budidaya ikan air deras yang dilakukan pada kolam yang dialiri oleh air secara terus-menerus. Prinsip dalam budidaya ikan kolam air deras adalah memanfaatkan aliran air sehingga terus terjadi arus. Sehingga air dalam kolam tidak akan menetap dan akan terus berganti sesuai debit aliran air. Keunggulan sistem ini adalah kualitas air yang selalu terjaga sebab menghindari pengendapan sisa metabolisme maupun buangan dari ikan itu sendiri. Banyak yang mengatakan jika sistem budidaya ini diadopsi atau berasal dari negara Jepang. Di Indonesia, metode ini mulai berkembang di beberapa daerah, lebih tepatnya di daerah Jawa Barat yang kemudian menyebar ke daerah lain karena dianggap memiliki tingkat produktivitas yang cukup tinggi pada tahun 80-an. Salah satu syarat yang untuk bisa menerapkan sistem ini yaitu lokasi sumber yang berada pada ketinggian sekurang-kurangnya 800 meter dari permukaan laut. Ketinggian lokasi juga sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ikan. Pada umumnya budidaya ikan deras ini banyak dijadikan peluang usaha oleh masyarakat yang biasanya mempergunakan ikan nila dan ikan mas. Kelebihan dan kekurangan kolam air deras. Sebagai salah satu teknologi budidaya yang potensial tentunya memiliki kelebihan dan kekurangan. Berikut adalah kelebihan budidaya kolam air deras. 1. Dengan sistem air deras, maka kualitas air yang digunakan akan selalu terjaga dengan baik. Sebab aliran air yang terjadi memungkinkan pergantian air secara otomatis sehingga sisa metabolisme biota dapat dibersihkan dengan sendirinya. 2. Ikan yang dibudidayakan dalam kolam air deras umumnya memiliki metabolisme yang baik sehingga ikan memiliki pertumbuhan yang relatif cepat. Air yang terus mengalir akan merangsang ikan bergerak secara aktif sehingga hal ini akan memicu nafsu makan ikan meningkat. 3. Kandungan oksigen pada kolam air deras dipastikan jauh lebih baik sebab aliran air sendiri memicu pengadukan yang dapat memudahkan pengikatan oksigen. Oleh sebab itu budidaya kolam air deras tidak lagi memerlukan aerator sebagai suplai oksigennya. 4. Produktivitas tinggi sebab menunjang padat tebar yang tinggi. Metode budidaya dengan sistem air deras mendukung budidaya dengan tingkat padat tebar tinggi. Kondisi air yang selalu berganti menyebabkan kualitas air selalu dalam kondisi optimal bagi ikan. Di sisi lain aliran air yang deras akan senantiasa membawa oksigen yang cukup bagi ikan. Kekurangan budidaya ikan kolam air deras. Selain memiliki kelebihan tentu saja teknologi ini juga memiliki beberapa kekurangan yang menjadi pembatas dalam pelaksanaannya. Berikut ini adalah beberapa kekurangan dalam budidaya ikan kolam air deras. 1. Butuh manajemen pakan yang baik. Sebenarnya manajemen pakan bukan kekurangan melainkan suatu keharusan dalam budidaya dan berlaku untuk semua jenis dan tipe model budidaya. Hanya saja penggunaan kolam dengan aliran air sekra terus-menerus membutuhkan perhatian dan kontrol lebih dalam pemberian pakan. Jangan sampai pakan yang diberikan terlalu berlebih atau kurang. Jika berlebih pakan justru hanya akan terbawa arus dan tidak termanfaatkan oleh ikan. Sedangkan jika pakan yang diberikan kurang, maka ikan akan benar-benar sulit untuk tumbuh sebab pemenuhan energi ikan yang tidak mencukupi. Ditambah ikan itu sendiri setiap waktu harus bergerak akibat aliran air. 2. Budidaya kolam air deras, berarti membutuhkan adanya aliran air secara terus-menerus. Oleh karena itu bisa dipastikan lokasi budidaya ini hanya dapat dilakukan pada tempat tertentu. Biasanya dilakukan pada dekat aliran sungai. Karena caranya yang agak tidak biasa ini tentunya membutuhkan konstruksi tersendiri yang mana membutuhkan biaya tambahan. Misalnya lagi jika di daerah gunung tentunya lebih sulit lagi. Faktor penting dalam sistem air deras, faktor yang terpenting yaitu sangat perlunya pemerhatian debit air yang konstan. Dengan metode budidaya air deras maka dibutuhkan aliran air yang cukup. Biasanya untuk memperoleh aliran yang cukup ini dilakukan di dekat daerah dataran tinggi.
Selain sumber air yang lebih terjamin bersih karena jauh dari perkotaan. Selain itu air yang terus mengalir yang menjadi pembeda dalam sistem budidaya ini. Demikian semoga bermanfaat, mohon maaf jika ada kesalahan, salam sukses.